warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najdala Azma dari Prodi Manajemen NIM 192400109 akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berikut pengertian ideologi. Ideologi sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu idea dan logi. Idea berarti gagasan dan logi berarti pengetahuan. Ideologi berarti mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau science of idea, atau ajaran-ajaran tentang pengertian dasar. Makna ideologi yaitu berarti digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan dari keadaan yang tidak diinginkan menjadi keadaan yang diinginkan, atau mengalami sebuah progres dalam sebuah negara. 4 tipe ideologi. Yang pertama yaitu ideologi konservatif. Ideologi konservatif merupakan ideologi yang mendukung nilai-nilai tradisional atau sikap-sikap politik ini biasanya tidak menginginkan adanya perubahan. Ideologi ini sangat sedikit orang yang menganut di zaman yang milenial ini atau zaman yang sudah maju ini. Ideologi yang kedua yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme yaitu ideologi yang memberikan kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual di sebuah negara, dan negara tidak boleh membatasi dan mengintervensi peran individu di dalam negara tersebut. Yang ketiga yaitu ideologi reformasi, bahwa ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Artinya ideologi ini selalu mengikuti perkembangan zaman, dan ideologi ini bukan merupakan ideologi yang kolot. Yang keempat yaitu ideologi revolusioner, bahwasanya situasi ini terjadinya perubahan besar dan mendasar dalam sebuah ketatanegaraan, atau biasanya di zaman yang sudah maju ini, negara biasanya menganut sistem ideologi revolusioner. Pembagian ideologi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ideologi terbuka, dan yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi terbuka sendiri bersifat inklusif, tidak totaliter, serta dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dalam sistem pemerintahan yang demokratis seperti sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Yang kedua yaitu ideologi tertutup, adalah ajaran atau pandangan dunia tentang filsafat yang menentukan tujuan-tujuan, norma politik dan sosial yang dinyatakan sebagai kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi oleh negaranya. Atau ideologi tertutup biasanya sifatnya itu adalah kolot atau tidak mau mengalami kemajuan-kemajuan. Ciri-ciri ideologi terbuka merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut serta mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Selanjutnya, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk terus berusaha mengikuti ideologi tersebut. Yang terakhir adalah menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori.
Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid. Sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tersebut dipaksakan berlaku dan harus dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu. Ideologi tersebut biasanya bersifat otoriter dan dijalankan dengan masyarakat yang totaliter. Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka yang pertama yaitu bersifat inklusif, tidak totaliter atau tidak memaksa masyarakat untuk sangat mengikuti ideologi tersebut, melainkan mengajak masyarakat untuk ikut menganut ideologi tersebut. Yang ketiga, tidak dapat melegitimasi kekuasaan kelompok atau sekelompok orang. Yang keempat adalah bersifat demokratis dan terbuka. Sedangkan ideologi tertutup bersifat yang pertama otoriter, yang kedua masyarakat yang menganut ideologi tersebut disebut dengan masyarakat totaliter. Arti dari totaliter sendiri adalah bahwa pemerintahan dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Fungsi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang pertama adalah memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa yaitu yang pertama adalah membentuk identitas negara. Jadi, negara tanpa ideologi itu seperti negara yang tidak ada identitasnya. Yang kedua adalah menyatukan anggota negara. Karena dengan ideologi, masyarakat Indonesia seperti mempunyai landasan untuk tetap bersatu. Yang ketiga adalah mengatasi konflik yang terjadi. Yang keempat, membentuk identitas negara. Yang kelima, mengatasi perbedaan yang terjadi dalam suatu bangsa. Yang keenam adalah menjadi dasar dan arah yang diinginkan oleh suatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.